Guys, kali ini Afghanistan benar-benar kena malapetaka gara-gara ajaran Islam. Begini ceritanya. Pada tanggal 31 Agustus 2025 kemarin, terjadi gempa berkekuatan 6,0 skala Richter di Pegunungan Kunar, Timur Laut Afghanistan. Saya tidak berkata gempa ini adalah karena mereka beragama Islam, kualat, diazab Tuhan, atau bias pemikiran lainnya. Tetapi perhatikan ini. Indonesia juga sering mengalami gempa berkekuatan 6,0 skala Richter. Korban jiwa meninggal yang paling banyak di kisaran 100 orang. Contohnya 2016 di Aceh dan 2021 di Majene, Sulawesi Barat. Tetapi di Afghanistan ini yang meninggal lebih dari 2.200 orang. Dan yang meninggal itu kebanyakan perempuan dan anak-anak. Ini bukan yang pertama kalinya. Pada tahun 2023 juga pernah terjadi gempa dengan kekuatan 6,3 skala Richter di Afghanistan yang menewaskan 2.400 orang. Dari 2.400 orang itu, 90% adalah perempuan dan anak-anak. 90% guys. Jadi ini bukan kebetulan. Dimanapun, agama apapun bisa terjadi malapetaka bencana alam yang menimbulkan banyak korban jiwa. Tetapi di Afghanistan 2 kali terjadi, dengan korban jiwa lebih dari 10 kali lipat di tempat lain, dengan mayoritas korban perempuan dan anak-anak. Bahkan dikatakan bisa mencapai 90% korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Kenapa hal ini terjadi? Dengar baik-baik. Sejak Agustus 2021, Taliban berkuasa di Afghanistan. Apa yang dilakukan oleh Taliban setelah berkuasa di Afghanistan? Menegakkan syariat Islam. Pada waktu itu diperkirakan ada lebih dari 8 juta penduduk Afghanistan yang eksodus. Mengungsi keluar dari Afghanistan karena Taliban menegakkan syariat Islam. Siapakah orang-orang yang keluar dari Afghanistan ini? Mayoritas Muslim. Muslim abangan. Orang-orang beragama Islam yang baik, yang pintar, yang berpendidikan, tidak ikut jihad, dan tidak setuju dengan syariat Islam. Bandingkan dengan peristiwa Nakba, yang katanya orang-orang Islam terusir keluar dari Israel pada tahun 1948. Jumlahnya diperkirakan sekitar 700.000 orang. Ini 8 juta orang Islam terusir keluar dari Afghanistan. Siapa yang tersisa di Afghanistan? Para teroris jihad, dan orang-orang bodoh, orang-orang miskin yang tidak bisa keluar dari Afghanistan. Kehidupan di Afghanistan setelah itu bagaimana? Seperti di neraka. Afghanistan menjadi salah satu negara yang paling bodoh, paling miskin, paling berbahaya, dan paling tidak layak untuk hidup. Mereka bahkan mempromosikan pariwisata teroris. Bagaimana rasanya jadi tawanan dan pegang senjata di Afghanistan? Kenapa? Karena yang mereka tahu memang cuma itu. Yang mereka tahu hanya takut, benci, dan perang. Menegakkan syariat Islam. Apa saja syariat Islam yang ditegakkan? Perempuan harus mengenakan burka, pakaian yang menutup dari atas kepala sampai ujung kaki. Bahkan mata juga ditutup. Perempuan dilarang bersuara di tempat publik, karena suara perempuan dianggap aurat. Perempuan dilarang keluar rumah tanpa mahram. Maksudnya, tanpa seorang laki-laki yang memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan mereka. Tentu saja, perempuan dilarang bersentuhan dengan lelaki yang bukan mahram. Perempuan dilarang menempuh pendidikan tinggi. Perempuan hanya boleh belajar sampai SD, dan setelah itu kalau mau belajar hanya boleh belajar agama Islam. Di Afghanistan, musik yang bertentangan dengan syariat Islam dilarang. Televisi dan media sosial juga dilarang. Karena syariat Islam melarang gambar makhluk hidup. Akibatnya mereka menjadi orang-orang yang semakin bodoh, semakin miskin, dan terputus dari dunia luar. Hiburan mereka hanya bikin anak. Apalagi hiburan yang mereka punya. Karena perempuan dilarang keluar rumah, mereka merias bocah lelaki di bawah umur yang berwajah cantik seperti perempuan. Bocah lelaki berpenampilan perempuan ini disebut bacha bazi. Mereka menari, sampai memberikan pelayanan seksual. Status mereka tidak berbeda dengan budak. Mereka dijual kepada orang-orang kuat atau kaya, karena perbudakan diperbolehkan dalam syariat Islam. Siapa yang menjual mereka menjadi budak? Orang tua mereka. Karena orang tua mereka miskin dan bikin anak terus. Bagaimana dengan anak-anak perempuan? Jika anak-anak lelaki saja dijual jadi budak seks, apalagi anak perempuan? Ditambah syariat Islam memperbolehkan pedofilia.
Anak-anak perempuan di bawah umur yang belum menstruasi bukan hanya boleh dikawinkan dan digauli, tetapi boleh juga diceraikan dan digauli lelaki lain asalkan lewat 3 bulan. Sekarang, dengan perempuan ditutup dari atas kepala sampai ujung kaki, dilarang keluar rumah, anak-anak lelaki dan perempuan boleh dijual sebagai budak seks. Apakah tingkat pemerkosaan rendah di Afghanistan? Sama sekali tidak. Tingkat pemerkosaan di Afghanistan sangat tinggi. Banyak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Sebuah survei dari PBB pada Desember 2023 menunjukkan bahwa 76% perempuan dan gadis Afghanistan yang disurvei menganggap kesehatan mental mereka sejak Taliban berkuasa sebagai buruk atau sangat buruk. Dan kebanyakan dari mereka memilih diam. Karena menurut syariat Islam, pemerkosaan itu baru terbukti pemerkosaan jika ada 4 orang saksi yang melihat pemerkosaan itu terjadi. Afghanistan adalah salah satu negara dengan tingkat kematian perempuan tertinggi di dunia dan tingkat kematian bayi tertinggi di dunia. Kenapa? Kamu bayangkan bagaimana perempuan hidup di Afghanistan? Hidup di daerah yang tidak layak untuk hidup. Rentan penyakit. Kalau kamu sakit, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa mahram seorang lelaki yang menjaga. Kalau tidak ada lelaki, lelakinya lagi kerja di luar, tunggu. Ada kemungkinan keburu mati dulu. Jika tiba di rumah sakit, apa yang terjadi? Dokter lelaki tidak boleh merawat pasien perempuan, bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana dengan dokter perempuan? Tidak ada dokter perempuan, karena perempuan tidak boleh sekolah tinggi. Jadi solusinya apa? Bagaimana jika melahirkan? Ada rumah sakit khusus perempuan dengan dokter perempuan, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Hanya ada di beberapa kota yang jaraknya jauh. Bagaimana mungkin ada dokter perempuan kalau perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi? Jawabannya adalah mereka sudah jadi dokter sebelum Taliban berkuasa. Setelah Taliban berkuasa, tidak ada dokter perempuan baru. Jadi apa solusinya untuk perempuan-perempuan yang tidak bisa ke rumah sakit? Bidan. Perempuan-perempuan yang tidak berpendidikan juga dianggap punya sedikit pengetahuan entah dari mana, menolong sebisanya. Itu sebabnya tingkat kematian perempuan sangat tinggi di Afghanistan yang menerapkan syariat Islam. Dan itu kondisi normal. Bagaimana jika terjadi bencana gempa bumi seperti ini? Karena mereka hidup miskin, mereka bangun rumah sekedarnya, tidak kuat. Sehingga kalau kena gempa, gampang hancur. Ketika gempa itu terjadi, perempuan tidak berani keluar rumah karena itu dilarang syariat Islam. Kalau mereka mau nekat keluar rumah pada saat kritis, mereka harus buang waktu dulu untuk mengambil dan mengenakan burqa. Kalaupun mereka selamat keluar rumah, terluka akibat gempa, mereka tidak berani bersuara minta tolong karena itu dilarang syariat Islam. Mereka diam saja. Apakah ada yang menolong mereka? Tidak ada karena mereka diam saja. Kalaupun mereka bersuara minta tolong, lelaki yang melihat tidak mau tolong, karena dilarang bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram menurut syariat Islam. Yang boleh menolong mereka hanyalah sesama perempuan. Jadi lelaki hanya menolong lelaki, karena syariat Islam. Anggaplah mereka berhasil dievakuasi oleh sesama perempuan. Mereka dievakuasi kemana? Tidak boleh ke tempat evakuasi yang isinya lelaki. Karena Islam melarang lelaki dan perempuan bercampur di dalam satu ruangan. Harus dibawa ke tempat yang terpisah dari tempat evakuasi lelaki yang isinya perempuan semua. Tidak ada dokter yang mengobati mereka. Karena sekali lagi, dokter lelaki dilarang merawat perempuan. Dan tidak ada dokter perempuan. Jadi yang merawat mereka adalah sesama perempuan yang semuanya sama-sama tidak berpendidikan. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat, dan tidak berani untuk bertanya kepada dokter karena dilarang berbicara dengan lelaki yang bukan mahram. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dan ini yang menyebabkan ketika bencana gempa bumi besar ini terjadi, lebih dari 2.000 orang meninggal, dan mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak, karena syariat Islam. Mau menerapkan syariat Islam di Indonesia? Masih berpikir syariat Islam itu bagus? Lihat Afghanistan. Islam tidak membawa rahmat bagi seluruh alam.
Islam membawa bencana. Semua agama, semua tempat bisa terjadi gempa bumi seperti Afghanistan. Tetapi Islam yang membuat korban jiwa menjadi 10 kali lipat dan kebanyakan perempuan dan anak-anak. Walaupun tidak ada gempa bumi, tingkat kematian perempuan dan anak-anak sangat tinggi di Afghanistan. Dan mereka yang tidak mati, hidup sengsara seperti di neraka. Bodoh, miskin, hanya hafal ayat-ayat Quran. Apa gunanya ayat-ayat Quran ketika terjadi bencana seperti itu? Mencegah bencana? Tidak. Daerah-daerah Islam juga sering dilanda bencana. Berguna dalam mengatasi bencana? Tidak. Saya cukup yakin 2.000 orang yang meninggal di Afghanistan itu baca surah Al-Fatihah. Tapi itu tidak menolong mereka. Dan bahkan itulah yang membuat mereka tidak selamat. Mereka bodoh. Tidak tahu apa yang harus diperbuat, karena yang mereka tahu hanya baca surah Al-Fatihah. Kalau mereka tidak menerapkan syariat Islam, kalau mereka tidak beragama Islam, saya yakin jumlah korbannya tidak sebanyak itu. Mungkin hanya 100 atau kurang. Karena di daerah-daerah lain yang mengalami gempa 6 skala Richter, juga jumlah korbannya kisaran 100 ke bawah. Bisa sampai 2.000, dan mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, karena mereka menerapkan ajaran Islam. Ajaran Islam membawa bencana yang tidak seharusnya terjadi. Jadi Islam agama rahmat bagi seluruh alam, itu hanya iklan yang tidak sesuai kenyataan. Lebih baik tinggalkan Islam sebelum kamu terkena malapetaka. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Allah ليس كبير الله ليس كبير واشهد أن هناك الكثير مع الله واشهد أن هناك الكثير مع الله واشهد أن محمدا ليس رسول الله واشهد أن محمدا ليس رسول الله ليس هناك فائدة من الصلاة ليس هناك فائدة من الصلاة وليس نحم النجاة وليس نحم النجاة الله ليس كبيرا الله ليس كبيرا هناك كثيرا جانب الله هناك كثيرا جانب الله